Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Kartono dan Bapak Mas Rukan. Perkenankan saya Siti Meslihah akan mempresentasikan tentang bab 10 tentang menerapkan penilaian dinamis pada dewasa dan senior. Orang dewasa menghadapi banyak situasi yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan. Mengintegrasikan penilaian dinamis ke dalam penilaian yang lebih komprehensif memungkinkan penguji untuk melampaui penilaian standar bakat kejuruan. Dengan penilaian dinamis, seseorang dapat mengidentifikasi komponen kognitif dari hambatan dan menemukan cara untuk mengatasinya. Meningkatkan pemikiran logis dapat menjadi kunci untuk pembebasan kepribadian untuk meningkatkan kinerja pribadi, sosial, dan pekerjaan. Tugas anak dan dewasa. Tugas utama masa kanak-kanak adalah mendapatkan pengetahuan tentang dunia dan kompetensi dalam berinteraksi dengan lingkungan. Tugas utama masa dewasa adalah bekerja, membesarkan anak, berinteraksi sosial, dan belajar dalam konteks non-sekolah. Perbedaan tugas tersebut mampu mendefinisikan masalah yang dihadapi anak-anak dan orang dewasa. Perbedaan lain antara orang dewasa dan anak-anak yang mempengaruhi pendekatan dan teknik penilaian adalah perbedaan dalam tingkat perkembangan. Tes kecerdasan klasik seperti Stanford Binet Intelligence Test and Wechsler Intelligence Scale for Children menyarankan pembagian antara masa dewasa dan masa kanak-kanak antara usia 14 dan 16 tahun. Untuk tujuan penilaian, menunjukkan perbedaan antara perolehan awal informasi dan alat metakognitif pembelajaran. Perkembangan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa merupakan proses yang terus-menerus daripada dikotomi yang tajam. Tak jarang beberapa tugas perkembangan masa kanak-kanak tidak lengkap di tahun-tahun dewasa. Tonggak perkembangan yang telah terlewatkan untuk alasan apapun di masa kanak-kanak tidak dapat dibuat di kemudian hari. Penilaian dinamis menggunakan the organizer instrumen dari LPAD Bernstein untuk mengungkapkan bahwa kemampuan untuk mengelola dan menafsirkan berbagai sumber informasi secara bersamaan belum berkembang dengan baik. Tugas perkembangan kognitif antara anak dan dewasa sangat berbeda, sehingga tugas penilaian sering mengidentifikasi ada atau tidaknya struktur kebiasaan dan memperkirakan investasi apa yang dibutuhkan untuk memperkuat kebiasaan tersebut. Penilaian attitude. Bakat skolastik. Hampir semua komponen di sekolah melakukan upaya untuk menilai bakat siswa untuk studi di perguruan tinggi dan universitas. Prediktor utama keberhasilan akademis di tingkat prasekolah menengah adalah nilai sekolah menengah dan nilai tes predikator atau SAT dan ACT. Variabel lain yang mempengaruhi prestasi siswa antara lain yaitu motivasi belajar dan prestasi, ketidaksesuaian antara bakat dan minat, dan tugas yang dihadapi di universitas, gangguan dalam urutan pendidikan dan keuangan. Penilaian dinamis menganut sebuah prinsip yang memandang jika tes terbaik dari sebuah kinerja adalah contoh dari kinerja itu sendiri. Menambahkan tugas belajar mengajar yang sebenarnya ke tes bakat skolastik dipandang cukup menarik. Menganalisis persyaratan kognitif, metakognitif, dan motivasi kerja skolastik merupakan langkah untuk mencari tahu apa yang perlu diketahui. Mengandalkan pengujian standar memiliki dua masalah utama, yaitu kualifikasi dan tidak adanya pengajaran dalam tes. Penilaian dinamis diharapkan mampu mengisi kedua kekosongan di atas dengan menjadi investigasi idiografik. Penilaian dinamis perlu menggunakan tugas yang kompleks, memerlukan pembelajaran, dan memiliki tempat untuk mengajar. Variasi instrumen dan set LPAD-2 membutuhkan pengumpulan informasi dari beberapa sumber dan aplikasi informasi tersebut secara simultan untuk menemukan solusi masalah. Semakin halus fenomena yang ingin ditemukan seseorang, semakin kompleks tugasnya. Hal-hal yang dapat diamati dan dari mediasi. Penguji memulai dengan meminta jawaban dari penguji. Pertanyaan yang diberikan hanya pertanyaan deskriptif dan bukan analitik. Penguji meminta peserta ujian untuk menghubungkan masa kini dengan masa yang lalu. Jawaban tidak hanya diterima dengan cara yang sangat positif, tetapi mereka juga dianiaya. Ada juga
Ada upaya minimal untuk menggeneralisasi operasi metakognitif yang tampaknya menjadi masalah dalam peserta ujian ini. Sikap penguji selalu positif, mendukung dan mendorong, tapi ia tidak mengorbankan akurasi demi menjadi positif. Penguji melakukan lebih banyak pertanyaan. Penilaian aptitude vokasi. Transisi dari sekolah ke pekerjaan dan transisi dari pekerjaan ke pekerjaan merupakan waktu di mana seseorang melakukan penilaian bakat. Hayes menyebutkan jika terdapat sejumlah masalah dengan penilaian kemampuan dan bakat institusional. Salah satu kritiknya berkaitan dengan masalah yang dimiliki oleh hampir semua tes psikologis, yaitu validasi konten. Masalah terkait erat dengan validasi kongruen, konkuren, dan prediktif. Korespondensi yang buruk antara orang-orang yang diuji dan mereka yang berada dalam sampel normatif tes. Dalam penilaian dinamis, seorang mencoba untuk mengidentifikasi kemampuan yang dapat digeneralisasikan, operasi metakognitif, dan kebiasaan yang dapat diterapkan di berbagai macam pekerjaan dan aktivitas. Penggabungan prosedur penilaian dinamis ke dalam proses penilaian total merupakan sebuah alternatif untuk ketergantungan eksklusif pada tes bakat kejuruan. Ada 3 pendekatan umum dalam dynamic assessment aptitude kejuruan, yaitu konten bebas, memberikan standar, dan demonstrasi. Orang tua dan wali akan diundang untuk mengamati proses penilaian dinamis. Aturan tertentu yang harus ditetapkan antara lain yaitu para pengamat tidak boleh berpartisipasi. Yang kedua, pengamat tidak boleh menyatakan persetujuan atau ketidaksetujuan atas kinerja peserta ujian atau mengganggu dengan cara apapun. Dan yang ketiga, pengamat tidak boleh mencoba untuk mengklarifikasi tanggapan ujian atau untuk meminta peserta ujian untuk menanggapi. Kontinuum pelayanan penilaian. Model CAS kontinuum layanan penilaian berfungsi dengan baik sebagai model umum untuk penilaian berskala luas. Penyarian kelompok dilakukan dengan menggunakan tes normatif kelompok standar. Peserta ujian diberi penilaian dinamis yang dikelola kelompok yang merupakan kelanjutan dari proses penyaringan. Penilaian dinamis individu biasanya mengungkapkan sifat masalah individu tersebut dan beberapa indikasi untuk prosedur perbaikan. Model ini memungkinkan adanya keragaman dan ketidakkonsistenan. Indikasi bahwa seseorang harus melanjutkan ke level berikutnya dari CAS meliputi yang pertama, variabilitas yang signifikan di seluruh domain fungsi. Yang kedua, setidaknya satu domain dengan fungsi sangat rendah dalam kaitannya dengan skor yang lain. Yang ketiga, satu atau lebih domain berfungsi sangat tinggi dalam kaitannya dengan skor lainnya. Yang keempat, tanda-tanda kerja atau motivasi bekerja yang buruk. Yang kelima, pertanyaan yang diajukan sebelum pengujian kelompok yang sejauh ini belum terjawab. Beberapa alasan mengapa variabilitas antar individu itu penting. Yang pertama, adalah terlepas dari konsep kecerdasan umum, dan yang kedua adalah terlepas dari konsep kecerdasan umum. Prosedur dan masalah dengan kelompok. Penilaian dinamis. Penggunaan penilaian dinamis akan lebih praktis jika dapat dilakukan dengan sekelompok orang pada satu waktu. Model penilaian CAS memiliki tempat yang jelas untuk kelompok penilaian dinamis. Berikut ini adalah beberapa prinsip yang berlaku untuk kelompok penilaian dinamis. Yang pertama adalah tugas harus sesuai dengan semua peserta. Kedua, instruksi harus cukup jelas untuk menghindari keharusan bekerja pada tingkat individu dengan satu atau dua orang dalam kelompok. Yang ketiga, mediasi yang akan diinterpolasi antara static pretest dan static post-test secara standar. Yang keempat, penguji harus memiliki kemampuan untuk mengenali pertanyaan secara individu dan kesulitan dengan tugas. Yang berikutnya adalah direkomendasikan untuk menggunakan tugas yang tidak membutuhkan tanggapan tertulis dan ekstensif. Kemudian berikutnya, penguji harus mengontrol kecepatan pengujian sehingga semua peserta mengerjakan masalah yang sama pada waktu yang sama. Pertanyaan dan instrumen yang dipilih untuk mencoba menjawab pertanyaan tidak dapat spesifik jika dibandingkan dengan penilaian dinamis secara individu. Penilaian dinamis kelompok dilakukan di pos angkatan darat AS dengan menggunakan prosedur CAS, yaitu menggunakan skor tes standar dan wawancara pribadi. Penulis memilih untuk menggunakan variasi himpunan LPAD 1 dan 2 dalam format mediasi terdiskusi variasi kelompok dari Test of Verbal Abstracting atau TVA dan representational stencil design test dari LPAD untuk memeriksa 400 lebih tentara. Secara keseluruhan, RSDT atau Representational Stencil Design Test adalah salah satu instrumen dari alat pengkajian kecenderungan belajar. Peserta ujian harus melihat gambar stensil dan menentukan mana yang harus ditumpuk dalam urutan apa.
Tiga rangkaian desain masalah dapat digunakan sebagai pretest, pembelajaran, dan post-test. Tugas pertama adalah meminta peserta untuk mendeskripsikan lembar poster. Penting untuk memastikan peserta ujian memahami jika setiap stencil memiliki nomor. Untuk mengadministrasi kelompok, seseorang harus memberikan salinan lembar poster kepada setiap peserta. Penguji dapat melanjutkan dan memberikan pretest statis jika mereka yakin bahwa peserta dalam kelompok memahami materi dan sifat tugas. Esensial mediasi tetap berdiri dari bukan memberikan petunjuk untuk jawaban yang benar, tapi memediasi operasi dan kebiasaan metakognitif. Masalah khusus tentang penilaian dinamis dengan senior. Perkembangan manula tidak kalah pentingnya untuk tetap dipantau dan diperhatikan, terutama untuk proses penilaian dinamis. Pertumbuhan intelektual seorang dapat menurun secara keseluruhan setelah masa remaja awal, namun dapat tetap ditingkatkan hingga mencapai usia lanjut jika orang tersebut tetap aktif secara intelektual. Fungsi intelektual dalam maturity dapat dipengaruhi oleh banyak variabel, gangguan sensorik, poliformasi, aktivitas motorik yang lambat dan waktu reaksi, motivasi, tingkat pendidikan, dan variasi serta intensitas minat dan aktivitas intelektual. Penilaian dinamis biasanya menghindari tes berjangka waktu. Strategi metakognitif untuk meningkatkan memori seseorang yaitu yang pertama, latihan, pengulangan, pengelompokan asosiatif, membuat gambaran mental dan gambar-gambar yang akan diingat, membuat daftar, menghubungkan informasi baru dengan informasi yang sudah dikenal, dan menghubungkan ingatan dan motif. Membatasi perhatian adalah strategi metakognitif yang baik untuk meningkatkan perkembangan pada orang tua. Beberapa aspek dalam penilaian dinamis pada orang tua lebih mudah dibandingkan dengan orang yang lebih muda. Hal yang harus diwaspadai oleh penguji yaitu yang pertama, cetakan yang halus, yang kedua, rangsangan pendengaran yang tidak jelas, yang ketiga, kebisingan latar belakang, yang keempat, masalah yang isinya tidak menantang secara intelektual dan dapat dianggap menghina atau merendahkan. Yang berikutnya adalah suatu kegiatan yang begitu akrab dan diperhatikan dengan baik menjadi otomatis dan dilakukan tanpa disadari. Setelah beberapa tingkat keterampilan telah pulih melalui kognitisasi, kinerja berulang dapat memulihkan kecepatan dan otomatisitas. Mediasi dirancang untuk meningkatkan kesadaran metakognitif yang diikuti dengan peningkatan fungsi eksekutif. Salah satu aspek yang paling bermanfaat dari penilaian dinamis pada warga lanjut usia adalah untuk menemukan kembali kemampuan yang mereka pikir telah hilang. Demikian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangan.